Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV, teman-teman. Bukan TV One namanya kalau tidak menimbulkan kontroversial. Baru-baru ini TV One itu dihujat oleh netizen gara-gara membuat caption seperti ini. Seolah-olah adanya perpecahan di tubuh pelatih dan juga pemain dari timnas Indonesia. Alhasil TV One pun dihujat oleh netizen pecinta sepak bola. Loh, kok iso? TV One emang beda, ya kan? TV One emang beda, saking bedanya sampai blunder. Beritanya juga udah dihapus. Kalah dijulitin, menang juga dijulitin. Mau lu apa sih? Hah? Kita tuh baru aja menang loh, naik di peringkat ketiga. Baru aja menang kita ngelawan Arab Saudi. 2-0 kita menang lawan Arab Saudi. Lu tuh media besar bukan media kecil. Media besar TV One. Harusnya elu buat berita yang bikin orang makin semangat dukung timnas. Positive vibes. Buat berita tuh please yang positive vibes. Tuh lu bayangin sampai-sampai harus diklarifikasi langsung oleh Coach Nova Arianto di kolom komentar. Sekarang gue bacain ya. Lu dengerin, pasang telinga lu baik-baik. Lu dengerin ya. Jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda. Karena meeting itu juga atas dasar permintaan dari Coach Sintayong. Lagian gak ada yang salah dengan itu. Dia menunjukkan kalau misalkan dia itu kapten tim, pemimpin daripada tim. Itu positive vibes. Lu liatin lagi tuh kisahnya Jose Mourinho di FC Porto bersama dengan kaptennya. Lu liatin lagi. Gak ada yang salah sama itu. Lagiannya gue perhatiin ya, si TV One ini demen banget undang Towel. Kayak gak ada pengamat lain anjir Towel terus lu undang. Aduh, pagi-pagi lu bikin gaduh terus lu. Cangkeman tenan. TV One. Ini TV One tuh sebenarnya ngapain sih? TV One blunder dengan mengeluarkan berita seperti ini. JICS kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Sintayong. Gua bingung sama TV One mana postingan habis itu di like nih sama si Towel ya kan. TV One ini selalu ngasih panggung sama si Towel. Gua nggak tahu ada apa sih sebenarnya TV One sama Towel. Bener dah, TV One ini selalu ngasih panggung ke si Towel. Kalau nggak salah sih postingannya udah dihapus ya guys ya. Tapi menurut gua ini sih gila sih bikin berita kayak gini. Berita kayak gini tuh bener-bener kayak memecah belah ya. Padahal Pak Sumarji kalau nggak salah bilang ini adalah langkah yang menurut gue menunjukkan bahwa JICS adalah seseorang dengan jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Karena dia punya leadership yang tinggi, jadi dia ingin mengumpulkan pemainnya lagi gitu loh sebagai seorang kapten. Dan itu adalah nilai plus dari seorang Bang Jai. Jadi udah ya stop bikin berita yang bisa memecah belah. Timnas kita lagi bener-bener apa ya, lagi kompak, jangan dipecah belah. Gimana tanggapannya teman-teman semua? Yuk kita komen, let's go! Kita mendengar rencana Pak Erik sudah sempat saya singgung tadi. Ini ada lagi. Segmen sebelumnya mendatangkan ataupun juga menaturalisasi total 150 pemain untuk di timnas berbagai level, berbagai jenjang usia. Tapi di satu sisi lainnya juga para masyarakat Indonesia, para pecinta bola, para supporter mengatakan kasih dong kesempatan para pemain lokal yang lebih banyak lagi untuk masuk timnas. Jangan hanya naturalisasi. 150 pemain Pak, bener itu Pak, banyak banget Pak. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Media, banyak ngomong para media supporter. Kan bukan saya ngomong. Para supporter juga bukan saya yang ngomong. Karena saya waktu itu bicara, silakan statement saya dilihat. Bahwa kita perlu 150 pemain untuk membangun yang namanya tim nasional. Yaitu 2x11 yang sama kualitasnya di senior. Ya, di U23 mungkin 3x11. Di U20 4x11, di U17 5x11. Kalau kita punya 150 ini, baru kita akan sustain kayak Jepang. Karena saya melihat bahwa pembinaan di Jepang, di Belanda itu punya nilai sendiri buat saya. Ya, tetapi juga kita bisa lihat bagaimana negara seperti Prancis dan Maroko yang banyak melakukan penarikan diaspora. Ya. Kita lihat ya pemain Prancis itu namanya bukan Prancis semua sekarang. Ya. Naturalisasi nah, banyak. Jadi 2 atau 3 metode yang ada ini ya saya buka. Dan itu yang menjadi tentu agenda reform untuk daripada PSSI. Jadi kita perlu 150 pemain. Ada yang nggak match dong Pak antara PSSI dengan pelatih? Enggak, atau gimana? Semuanya baik. Semua baik. Kita selalu mencari pemain yang diinginkan untuk bisa bergabung timnas. Nah ini menarik. Jadi saya semua ada approval. Jadi saya sangat keberatan kalau misalnya ini hanya aksi individu seorang Erick Thohir atau enggak ada. Baik. Kita sangat transparan. Ya, tapi Pak tadi katakan ini butuh approval begitu kan? Yang memang pemain ini dibutuhkan oleh tim. Ya. Tapi kemudian ketika Eliano datangkan, STY sempat juga berbicara pada media masih belum sampai standarnya untuk masuk timnas. Itu pilihan pelatih. Itu pilihan. Ada yang nggak match dong Pak antara PSSI dengan pelatih? Enggak, atau gimana? Semuanya baik. Semua baik. Oke. Semua baik. Ketika Welber nggak dipanggil, ada situasi pribadi, saya bilang nggak, polisinya seperti ini. Ya kan? Karena kita punya standar, kita juga nggak punya standar. Ya nggak tahu juga ya TV One itu selalu membuat persepsi yang berbeda begitu.
seolah-olah, mohon maaf ini ya, membelokkan sesuatu yang sebenarnya itu normal gitu. Jadi persepsi dari publik seolah-olah dari PSS itu ada perpecahan, ya nggak sinkron dengan pelatih, antara pelatih dan juga dengan PSSI begitu. Terus juga yang diundang itu kok toel terus begitu, heran tuh sama TV yang satu ini ya. Oke. Saya sangat sistematik orangnya. Ya, jadi saya percaya kalau kita mau sustain di segala hal itu mesti ada leadership yang baik dan ada SOP sistem yang baik. Itu harus jalan beriring. Percuma kita punya sistem tidak punya leadership. Atau hanya leadership tidak punya sistem, pasti absolut korup. Baik. Ya, ini yang sama yang kita bangun di sepak bola nasional ini, semua ada sistem dan SOP-nya. Semua ada perbaikan struktur, perbaikan tata kelola, dan tetapi ujungnya harus profesional dan transparan sehingga publik bisa menilai. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Nih yang kalian lihat nih ya, Timnas Indonesia difitnah TV One. Coach Nova Arianto beri tanggapan. Jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda, karena meeting itu juga atas permintaan Coach Sintayong. Ya, saya harap selalu berpikiran positif Mas, agar sepak bola Indonesia lebih baik. Jadi ya, jangan nyebarin berita-berita yang membuat persepsi orang-orang jadi berpikiran negatif ke timnas Indonesia ya guys. Ini Coach Nova Arianto sudah berbicara, itu juga meeting yang dilakukan oleh JITZES dan kepada seluruh pemain timnas Indonesia ya. Itu juga berdasarkan permintaan dari Coach Sintayong. Jadi kita seluruh supporter timnas Indonesia, untuk seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia, hanya tugasnya mendukung, mensupport timnas Indonesia agar berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia ini dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Benda nih weh, TV1 kembali berulang lagi. Buset dah guys, kenapa nih ya TV lokal yang satu ini gitu ya mencari-cari gegara mulu gitu, apakah demi mencari viewer terus melakukan sensasi gitu ya. Buset dah, ini tak patut lah macam nih ya. Kemarin aja gitu, kemarin Coach Sintayong gitu yang disenggol, yang tanya pemain gak apa sendiri, tapi sekarang Pak Erik yang menjadi korbannya cuy. Buset dah guys nih guys, katanya aduh, TV1 kebiasaan suka buat fitnah. Katanya Abah Erik bilang butuh 150 pemain timnas dari semua generasi, tapi TV lokal ini malah bilang akan naturalisasi 150 pemain asing. Buset dah tuh, jauhnya beda banget bro. Kalau misalkan mau tayangin tuh harus bener-bener lah di cross check terlebih dahulu. Kalau misalkan kayak gini kan fatal jadinya. Semoga aja ya bebenah ya dari TV lokal kita ya, biar tidak menimbulkan kerusuhan. Lagi rame salah satu TV swasta Indonesia, TV One, artikelnya membuat kumpulan pemain timnas Indonesia tanpa Sintayong diduga krisis kepercayaan. Kapten Bang Jai mengumpulkan pemain tanpa ketahuan Coach Sintayong. Ini bikin berita, bikin gaduh Indonesia aja ya. Sudah tahu Indonesia udah menang, dan sebenarnya Coach Nova Arianto udah klarifikasi bahwa kumpulnya pemain sama sang kapten tanpa adanya staf pelatih itu sudah diketahui oleh Coach Sintayong. Malah mereka laporan gitu guys. Karena berita ini udah viral di Indonesia, akhirnya artikel ini menghilang dari line, tidak ada lagi tautannya, tidak ada lagi di Google atau beberapa link berita TV One. Karena Coach Nova Arianto udah menjelaskan jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda. Karena meeting itu juga atas permintaan Coach Sin. Saya harap selalu berpikir positif TV One agar sepak bola Indonesia lebih baik. Ini TV One ini pasti penyembah Bung Towel ini bikin keraguan timnas Indonesia. Padahal timnas Indonesia baru saja merayakan kemenangan 2-0 lawan Arab Saudi kemarin guys. TV ini benar-benar buat kita agak gaduh dikit ya guys. Kumpulkan pemain timnas Indonesia tanpa Coach Sintayong diduga krisis kepercayaan Kapten Jai yang toleran ini jadi sorotan. Padahal permintaan Coach Sin berkumpulnya sang kapten dan pemain lain. Ini bikin berita benar-benar ya, editor Kevi Laraswana. Tapi kalau udah diklik menghilang, halaman tidak ditemukan, sudah dihapus dan artikelnya tidak ada lagi di internet. Menurut kalian gimana guys dengan artikel dari TV One ini? Komen, mari kita diskusi. Waduh, apa nih rame-rame ini, apa nih? Sepertinya TV One sedang cek ombak ya guys. Ngecek aja fans timnas itu masih hadir gak deh? Hadir, absen. Karena jeda kualifikasi Piala Dunia juga masih lama ya. Jadi ya cek arus dulu kayaknya. Aduh, Mbak. Mbak harusnya cari tahu dulu kenapa Bang Jai itu ngumpulin pemain. Yang kita tahu kemarin motivasi pemain kita tuh wah 1000% ya guys. Makanya kita bisa menang lawan Arab. Dan ya mungkin salah satunya itu karena apa? Karena motivasi dari Bang Jai, karena kumpulan ini sama Bang Jai. Ya
Cuman ingin saling menguatkan aja. Makanya cari tahu dulu, Cok. Ini TV One, aduh. Jangan sekali ambil kesimpulan, kebanyakan ngeliatin komentar netizen. Makanya, saran saya mah ya klarifikasi aja dari sekarang. Kayak gak tahu aja warga plus 62 kayak mana ya. Itu udah masuk ranah internasional. Ya, warga plus 62 itu udah masuk ranah internasional. Kemarin aja Google Maps AFC Mafia tuh udah berubah deh, sama siapa? Sama kita ya, semua netizen. Sekedar saran, segerakan ya Mbak Kevi Laraswana. Mbak ini Mbak apa ya? Itu editor ya. Kalau kalian mau cek, kalau kalian mau cek ya IG-nya, kalian ke IG Football Indonesia aja. Gitu aja menurut gua ya, hati-hati media. Kalau beritanya baik, timnasnya baik, itulah perkataan yang cocok untuk TV One saat ini guys. TV One melakukan blunder atas berita timnas Indonesia guys. Beritanya ini, JITZES kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Coach Sintayong. Padahal menurut gua JITZES itu ngumpulin buat nge-build lagi kepercayaan timnas Indonesia, buat kekompakan tim lagi. Menurut gua kalau ada staf atau pelatih itu pemain tuh canggung mau ngeluarin unek-uneknya. Makanya menurut gua inisiatif dari JITZES tuh tanpa pelatih, tanpa staff tuh menurut gua kayak biar pemain satu sama lain tuh peluang terbuka gitu loh, tanpa ada batasan-batasan yang tertentu gitu loh. Coach Nova juga ikut berkomentar guys, jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda, karena meeting itu juga atas perintah Coach Sintayong. Saya harap selalu berpikir positif mas, agar sepak bola Indonesia lebih baik. Nah menurut gua TV One segera minta maaf dan ya udah ngakuin kesalahan aja biar sama-sama enak. Sebenarnya gue nggak mau bahas berita ini boy. Ini gue udah tahu berita ini dari lama sebenarnya. Cuma karena gue ngerasa ini bisa jadi faktor yang memecahkan kita ya, para fans timnas yang waras. Bung Toel nggak diajak. Cuma karena banyak dari kalian yang minta nih bang, bahas TV One bang. Mari kita bahas. Ini kalau lu cari di IG-nya TV One itu udah hilang boy beritanya boy. Jadi TV One tuh menggunakan clickbait yang bilang bahwa JITZES mengumpulkan pemain tanpa staf pelatih. Dan menggunakan kalimat kalau itu adalah bukti bahwa pemain udah nggak percaya sama Sintayong. Kan kalau misalnya kayak gini jadi memunculkan persepsi yang salah ini. Udah tahu kemarin lagi gara-gara kita kalah lawan Raja terakhir ya, nggak sedikit fans timnas itu udah mulai goyah nih sama Sintayong nih. Ditambah lagi manusia ini itu diundang terus di TV One. Masih ada pertanyaan ya, ini ada apa sih sebenarnya, ada apa sih? Kalau misalnya masalah rating, masalah exposure, ya fine-fine aja gitu. Cuma kan tahu sendiri ya kalau misalnya orang-orang di Indonesia mayoritas itu cuma baca judul doang dan nggak mau menelusuri kebenaran dari berita yang dibawain. Dan editor atau penulis dari berita ini itu udah ketahuan kok siapa. Dan gue nggak mau gue tampilin di sini ya, nggak enak juga. Kalau gue udah tahu rasanya diviralin boy. Jadi gue harap buat para media-media, terserah mau bahas apapun, terserah mau clickbait apapun, tapi tolong jangan ganggu timnas kami, tolong. Ini satu-satunya hiburan yang gue pribadi bisa nikmati dari negara ini ya. Oke TV One, terima kasih buat jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Jelas berbahaya Bung, TV One memang beda. Mulai ketahuan nih media yang gak suka Sintayong tuh media mana aja. TV One ini gue gak tahu ngapain caption judulnya kayak gini. Ini gue ambil dari postingannya Mas Ilan Al-Khatiri ya, salah satu fans timnas Indonesia dan juga Persija. Jadi di postingannya memperlihatkan bahwa TV One membuat suatu postingan bahwa JITZES kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Sintayong. Sekelas TV One harusnya nggak bikin judul kayak gini, seolah-olah kayak TV One adalah anti Sintayong. Padahal harusnya media menurut gua harus dukung. netral ya. Mendukung lah. Emang TV One memang beda. Timnas Indonesia dipitnah TV One. Kok bisa? Check it out. Nah, jadi begini nih, lihat nih. JITZES kumpulkan pemain tanpa jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia kepada Sintayong. Oke? Tunggu biar gua bahas dulu, biar gua cecar nih TV One nih. Padahal kalau TV One mau riset juga, Bapak Sumarji udah ngasih juga nih kemarin kalau nggak salah di berita mana gitu. Terus Bapak Sumarji, terus Coach Nova juga angkat bicara akhirnya. Yang mana kata Coach Nova nih? Jangan membuat berita yang membuat persepsi orang berbeda-beda karena meeting itu juga atas permintaan coach. Jadi saya harap pemikiran Mas positif biar sepak bola Indonesia lebih baik. Jadi buat TV One saya rasa kalau mau bikin berita, mau trending, mau viral, janganlah nyangkut-nyangkutin timnas. Bikinlah berita yang baik-baik saja gitu loh. Aduh, komen kalian gimana guys? Komen di bawah. Nggak tahu juga ya TV One ini. Seperti ini selalu membuat sebuah kontroversi. Gitu. Beritanya nggak di cross check diri secara mendalam begitu ya, sehingga terus mengeluarkan sebuah
topik seperti itu yang menimbulkan persepsi publik bahwa timnas itu ada perpecahan dan lain sebagainya. Untungnya netizen juga nggak goblok-goblok amat ya, pinter-pinter semua ya. Aduh, di saat timnas kita baru menang lawan Arab, tiba-tiba kayak gitu juga ya. Udah lagi yang diundang itu selalu Bung Toel terus gitu, yang menimbulkan ini ya kontra gitu loh dengan keadaan hari ini, dengan dengan timnas sepak bolanya, dengan supporternya itu kontras. Apakah ingin membuat sesuatu yang beda? Ya memang TV One itu memang beda sendiri. Oke teman-temanku, editornya siapa tadi ya? Tapi sudah dihapus juga. Tapi ya namanya netizen pasti tahu editornya siapa, Instagramnya siapa. Netizen itu pinter-pinter. Ya pasti cari tahu, akhirnya ya ketemu juga nantinya itu editornya siapa, tapi sudah dihapus. Udah tadi itu yang Putri Viola ya kalau nggak salah itu, terus dikorek-korek seolah-olah itu ada hal-hal yang apa itu, ada yang keliru dengan antara pelatih PSSI dan timnas gitu, ada pergesekan, ada perpecahan begitu, dikorek-korek terus sampai sedalam itu. Pokoknya gimana caranya timnas kita itu berkembang, gimana untuk melangkah-langkah step-step Piala Dunia itu bagaimana, itu harusnya kan, bukan dikorek-korek masalah hal-hal yang negatif ya. Itu pun kalau ada kan nggak ada juga kan. Tadi katanya 150 pemain naturalisasi, jelas denger dia butuh 150 pemain untuk jenjang tingkat-tingkat ya pemain begitu kan. Ya dari semua level butuh 150 pemain, bukan 150 pemain naturalisasi. Kacau banget. TV One tulis di kolom komentar teman-teman, gimana tanggapan kalian?